Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my channel. Dan kali ini aku akan sedikit berbagi tentang hasil review aku setelah menonton film yang sangat menginspirasi bagi kita semua, yaitu film Ada Surga di Rumahmu. Kenapa sih aku sangat recommended banget untuk kalian nonton film ini? Karena selain menginspirasi, dalam film ini juga mengandung pesan moral yang begitu dalam dan begitu besar, dan ini sangat berguna bagi kita semua, terutama bagi kita seorang anak, bagaimana kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Cus, bagaimana kisahnya? Ini dia hasil review aku. Baik, yang pertama aku akan bahas tentang identitas dari film ini, bahwa film ini berjudul Ada Surga di Rumahmu. Di film ini disutradarai oleh Aditya Gumai, salah satu sutradara kondang di Indonesia, kemudian diproduksi oleh Putu Janarko, Avicenna Subli, dan Najmi Zen. Kemudian ada pun penulis dari film ini, bahwa film ini tuh diadopsi dari sebuah buku karangan dari Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Dan kemudian untuk naskah atau skenario-nya disusun oleh Oka Aurora. Adapun pemeran dari film ini tuh banyak sekali, diantaranya yaitu ada Raihan Khan sebagai Ramadan kecil, kemudian Hussein Alatas sebagai Ramadan besar, El Mateana sebagai Umi Ramadan, kemudian Khairul Budi sebagai Abuya dari Ramadan, kemudian Ustadz Ahmad Al-Habsyi sendiri sebagai Ustadz Atar, kemudian Syadil Perdana sebagai Naila kecil, dan juga Nina Septiani sebagai Naila besar, dan ada juga Zizi Shahab sebagai Kirana. Adapun perusahaan produksi yang memproduksi film ini itu adalah Mizan Production yang dimiliki oleh cendekiawan Muslim Indonesia yaitu Haidar Bagir. Adapun tanggal rilis dari film ini yaitu 2 April 2015, sekitar udah 6 tahun yang lalu, sudah cukup lama. Kemudian durasi dari film ini itu kurang lebih 1,5 menit, dan film ini asli dari Indonesia. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan sedikit dimix atau dicampur dengan bahasa daerah sesuai dengan background film itu, yaitu adalah bahasa Palembang. Oke, langsung kita ke rangkuman atau sekilas tentang bagaimana sih cerita dari film tersebut. Ceritanya diawali dengan sebuah kalimat mutiara yang berbunyi, satu ibu bisa merawat 10 anak, tetapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Kemudian cerita ini diawali dengan kisah Ramadan kecil yang diminta untuk berceramah di hadapan teman-temannya sewaktu mengaji ketika waktu sore hari, seperti ngaji TPQ atau TPA seperti itu. Kemudian Ramadan yang bandel ini tak disangka mampu menyampaikan ceramahnya dengan menceritakan kisah dari salah satu sahabat Nabi SAW, yaitu Uwais Al-Qarni, dengan penguasaan yang baik. Di antara penggalan kisahnya disampaikan Ramadan ini yaitu kurang lebih di situ Ramadan menyampaikan, meskipun kau menggendong ibumu keliling dunia dengan berjalan kaki, tak setetes pun darah yang dikorbankan ibumu ketika melahirkan dapat kau balas. Kemudian ketika Ramadan beranjak semakin besar, kurang lebih usia sekolah dasar, Ramadan ini dikirim oleh Abuya dengan dorongan sang Umi ke pesantren. Kesedihan ketika itu sungguh dirasakan oleh sang Umi beserta kedua adik Ramadan ketika harus melepas Ramadan pergi ke pesantren. Namun, Abuya dan Umi memiliki tekad yang kuat agar kelak Ramadan bisa menjadi orang yang sukses dan juga faham akan agama. Kemudian di pesantren dengan pengasuhnya yaitu Ustadz Atar, di sana Ramadan bertemu dengan banyak sekali teman dan akhirnya memiliki 2 teman akrab begitu yang bernama Ki Agus dan juga Abdul. Di pesantren pun si Ramadan ini tidak lepas dari tingkah bandelnya, karena di sana dia juga pernah mendapatkan sebuah hukuman karena membolos waktu istirahatnya. Dan hukuman tersebut berupa berceramah di kuburan dan juga di sekitar pasar, dan disaksikan oleh banyak sekali orang.
Kemudian Ramadan yang mulai beranjak dewasa, yang memiliki cita-cita ketika masa kecilnya dulu sebagai artis yang terkenal, merasa begitu bahagia ketika pondok pesantrennya ini digunakan sebagai tempat syuting film. Melalui syuting film ini, Ramadan mendapat kesempatan untuk ikut berperan memerankan peran laga atau bela diri untuk menggantikan peran pemain lain. Karena kemahirannya ini, akhirnya dia dipilih untuk menggantikan sebagai pemeran pengganti. Kemudian selain itu, dua temannya Ki Agus dan Abdul juga mendorongnya untuk bisa ikut dalam proses syuting tersebut. Dalam syuting tersebut, Ramadan ini bertemu dengan sosok Kirana, salah satu pemeran dari film tersebut. Dan dari pertemuan inilah jalan Ramadan mulai terbuka dalam menuju kesuksesannya dalam di bidang dakwah. Kisah pertemuan Kirana dengan Ramadan ini berlanjut ketika Kirana kala itu membutuhkan seorang penceramah untuk mengisi salah satu acaranya. Dan ketika itu, Kirana meminta Ramadan untuk menjadi penceramah dalam acara tersebut. Dan akhirnya dengan kerendahan hati serta dorongan dari kedua temannya yaitu Ki Agus dan juga Abdul, Ramadan menyanggupi permintaan tersebut dan berusaha untuk datang. Dan mulai saat itu Ramadan mulai menggeluti dunia dakwah sampai ke beberapa acara hingga tawaran berceramah di stasiun televisi. Namun perjuangan itu pun tidaklah mudah. Dari berbagai kondisi yang ada seperti Umi yang sakit, kemudian hingga meninggalnya Ustadz Attar, itu sempat membuat kondisi psikis dari Ramadan itu down, semangatnya menurun. Tetapi karena dorongan dari sang Umi dan juga dia teringat dengan pesan sang ayah, akhirnya Ramadan kembali bersemangat dan melanjutkan misinya untuk berdakwah. Sedikit ulasan lagi bahwa dalam cerita ini pun terdapat kisah romantika yaitu berupa cinta segitiga antara Ramadan, Kirana dan juga Naila. Di mana Naila ini merupakan sahabat kecil dari Ramadan yang sudah kenal lama dan juga sudah lama pula mengagumi si Ramadan ini. Tetapi dalam cerita ini kisah cinta segitiga ini tidak begitu menonjol sehingga aman apabila ditonton untuk anak-anak. Dan cerita ini pun diakhiri dengan suasana indah dari panorama kota Palembang, Sungai Musi, dan juga jembatan Ampera. Dan itulah sekilas hasil review aku mengenai film Ada Surga di Rumahmu. Betapa dahsyatnya pesan yang disampaikan dalam film ini, begitu menguras emosi sampai nangis ketika nontonnya ketika itu, dan sangat menginspirasi pastinya terutama bagi kita sebagai seorang anak, bagaimana kita untuk bisa berbakti kepada orang tua kita, birrul walidain kepada kedua orang tua kita. Maka dari itu sayangi, kemudian hormati dan jaga kedua orang tua kita. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.